Video pembelajaran ini adalah kelanjutan dari video pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang DC circuit, yaitu second order circuit atau RLC circuit. Ya, dimana kali ini kita akan mengamati lebih dalam khususnya pada source free RLC circuit, ya, yang merupakan rangkaian order 2. Ya. Baik, sekarang sebelumnya kita akan men-summary atau merekap agar nanti di dalam melihat video ini atau menganalisa ini kita tidak perlu melihat referensi yang lainnya. Jadi sebelumnya bahwa untuk rangkaian order 2 atau rangkaian RLC, penyelesaian atau untuk mencari tanggapan pada rangkaian RLC itu adalah menyelesaikan persamaan diferensial order 2 homogen dengan konstan koefisien. Karena persamaan diferensial order 2 ini merupakan model dari rangkaian RLC tersebut, di mana nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan persamaan karakteristik yang mencari harga S. Persamaan karakteristiknya ini adalah persamaan kuadrat, yaitu S kuadrat ditambah 2 alfa S ditambah omega 0 kuadrat, ya. Sehingga nanti dari sini ada beberapa kemungkinan atau tepatnya 3 kemungkinan, yaitu jika alfa lebih besar omega 0, yaitu overdamped case, di mana nanti akarnya ada 2 dan berbeda, sehingga X penyelesaian dari ini, nanti X ini bisa berupa V atau I adalah A1E pangkat S1T ditambah A2E pangkat S2T. Sedang critically damped, alfa sama dengan omega 0, akarnya kembar, maka penyelesaiannya adalah E pangkat min alfa T dalam kurung A1T ditambah A2. Yang ketiga adalah kasus di mana alfa lebih kecil omega 0, yaitu underdamped case, ya. Nah, karena alfa lebih kecil omega 0, maka di sini nanti kita akar-akarnya imajiner, ya. Maka penyelesaiannya adalah semacam ini. E pangkat min alfa T A1 cos omega dt ditambah 2 sin omega dt. Omega d itu adalah kebalikan dari ini, ya. Yang ini kan akar alfa kuadrat dikurangi omega 0 kuadrat. Karena alfa lebih kecil maka dibalik omega 0 kuadrat dikurangi alfa kuadrat. Baik. Nah, untuk persamaan ini kita tentu saja membutuhkan harga dari alfa omega 0 atau alfa omega d dan juga koefisien, ya. Di mana ini semua nanti berdasarkan parameter rangkaian alfa dan omega 0 dan juga A1 dan A2 dicari dari initial condition, ya. Kita melihat pada rekap yang kedua dari source free ini. Nah, alfa dan omega 0 itu ditentukan juga berdasarkan topologi rangkaian RLC. Ada 2 topologi yang kita tahu, yaitu rangkaian seri dan paralel. Ya, di mana ini gambarnya jika seri sebelah kiri dan paralel sebelah kanan. Ingat, ketika seri maka yang sama adalah I-nya, ketika paralel yang sama adalah V-nya. Maka hukum Kirchhoff yang berlaku adalah hukum Kirchhoff tentang tegangan sebelah kiri dan hukum Kirchhoff tentang arus, yaitu sigma V0 dan sigma I0, ya. Nah, dari sini kita bisa tahu sekarang. Nah, maaf, alfanya ada 2 alfa, yaitu yang alfa untuk seri dan alfa untuk paralel, ya. Ingat, menghafalkannya gampang. Untuk alfa yang menentukan alfa untuk rangkaian RLC seri, karena kalau seri itu dominan I, sedangkan kita tahu L itu menyimpan energi listrik dalam bentuk arus, ya, maka kita memakai 1/2 time konstannya RL order 1, di mana time konstan R dan L itu adalah L per R, sehingga 1/2 time konstan adalah R per 2L. Sedangkan yang untuk paralel kita menggunakan time konstannya RC, jadi di mana time konstannya RC itu R kali C, sehingga 1/2 RC. Ini aja perbedaannya. Sedangkan omega 0-nya sama 1/akar LC, ya. Jadi dengan mengetahui alfa omega 0 yang jelas ditentukan oleh parameter rangkaian ini, maka kita bisa mengetahui respon dari jenis respon dari RLC tersebut.
Ya, nah sekarang untuk keperluan initial condition kita turunkan persamaan ini ya. Di sini V adalah R kali I0, VL LDI per dt, dan VC V0. Di sini dengan cara yang sama IR adalah tegangannya V0, V0 per R ditambah sebetulnya V ya, tetapi nanti karena yang menyimpan energi itu kapasitor yang dominan yaitu V0, maka kita memakai V0, V0 per R ditambah I0. I0 adalah arus dari node atas ke bawah, ditambah C dV per dt yang merupakan arus pada C ya, pada C ini. Oke, dengan demikian di sini kita bisa melihat saat T sama dengan 0 ini ya, tujuannya ya. dE per dt saat T sama dengan 0 itu adalah min seper L R I0 ditambah V0, sedangkan yang di kanan ini dV per dt saat 0 adalah min V0 per R I0 dibagi RC. Ingat, jadi dengan sekali lagi bahwa arus dan tegangan itu merupakan vektor. Di samping harga dia mempunyai arah ya. Seperti ini V0 arahnya ditentukan oleh polaritas ya, positif. Jadi I0 dan V0 di sini hati-hati harus sesuai dengan gambar yang ini karena persamaan ini merefer pada gambar ini. Jadi I0 adalah keluar dari L menuju C dan ini sesuai dengan pencirinya induktor ya. Induktor menyimpan energi listrik dalam bentuk arus. Karena RL seri itu dominan I, maka induktor dominan. Maaf, karena seri itu I-nya sama dan itu berasal dari induktor ya. Maka arus induktor ini akan masuk pada kapasitor, jadi positif, tegangan pada kapasitor positif di atas ya. Tidak boleh terbalik ya, kalau terbalik ini tidak valid alias nanti harganya berubah, bisa plus min jadi plus dan lain sebagainya ya. Demikian pula yang ini, karena kalau di paralel itu yang menyimpan kapasitor menyimpan energi listrik dalam bentuk tegangan ya, maaf tadi, maka tegangan ini dominan ya. Jadi V0 itu positif di atas, I-nya sekarang keluar dari positif ya. Ini kan berbeda kalau ini I masuk di V0, kalau I0 di sini seolah-olah keluar dari positifnya kapasitor. Nah sekali lagi kalau Anda bisa merekap rangkaian yang kita analisa menjadi dua bentuk ini, maka untuk mencari DI per dt atau dV per dt ya cukup menghafalkan rumus ini atau menurunkan dari ini. Dengan catatan sekali lagi tandanya tidak boleh salah ya, tanda harus sesuai. Baik, sekarang kita coba untuk menganalisa rangkaian RLC seperti soal berikut ini. Kita disuruh menentukan tegangan saat T lebih besar 0, tegangan pada kapasitor tepatnya ya. Nah, tentu saja lihat pada rangkaian ini T sama dengan 0, switch-nya tertutup. Artinya apa? T lebih kecil 0. L dan C ini sudah dieksitasi atau di-energize ya. Energize oleh sumber 40 volt sehingga dia sudah menyimpan muatan dan pada kondisi steady state. Nah, setelah ditutup, rangkaian ini tentu saja terisolir karena ini terground ya. L terground jadi rangkaian RLC paralel dan ini dia akan melakukan suatu proses discharge atau membuang muatan sampai habis atau sampai padam ya. Nah, inilah source free RLC circuit paralel ya. Kita lihat sekarang solusinya ya, seperti biasa kita harus membuat dua segmen waktu yaitu T sama dengan 0 min sesaat sebelum yaitu T sama dengan 0 min adalah waktu sesaat sebelum switch tertutup ya. Jadi T lebih kecil 0 tepatnya sesaat sebelum switch tertutup. Di sini nanti kita menentukan initial condition dan saat T sama dengan 0 plus sesaat sesudah switch tertutup ya. Nah, kita lihat di sini bahwa sesaat sesudah switch tertutup ini short circuit mengisolir ya, maka nanti kita fokus di sini rangkaian source free-nya, maka ini source free paralel ya. Nah, untuk T dengan demikian nanti untuk menentukan initial condition ya kita gambar rangkaian ini, kita memakai
referensi rangkaian RLC paralel dengan semua tanda di sini ya. Maka nanti dV per dt 0 kita dapatkan di sini. Oke, nanti akan saya bahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Baik, saya gambar ulang. T lebih kecil 0, sekali lagi switch masih terbuka ya. Kapasitor dan induktor sudah stabil, steady state, induktornya short, kapasitornya open. Kita menentukan initial condition I ya. Initial conditionnya adalah I0. Nah, ini I0 itu adalah, karena ini mintanya soal ya, I0 arahnya ke kiri. Kita tahu bahwa arus dari tegangan 40 volt mengalir melalui 30 ohm dan 50 ohm ini. Sehingga I0 min ini adalah tandanya kebalikan. Yaitu min setengah, yaitu min 40 dibagi 30 ditambah 50, min setengah ampere. Ya. Nah, dari situ kita tahu harga V0 ya. V0 juga yang ditentukan soal ya, kita tidak membaliknya dulu. V0 minnya positif di atas, tegangan pada kapasitor ini sama dengan tegangan pada 50 ohm karena paralel, maka kita memakai pembagian tegangan. Ya, jadi 50 dibagi 30 tambah 50 kali 40 volt, 25 volt ya. Nah, kemudian nanti saat T sama dengan 0 plus kita mencari dV per dt. Ya, tetapi dengan rumus ini yang sudah ada itu ya. Tinggal kita masukkan ya. Kita perlu mengidentifikasi apakah tandanya sudah sesuai ya. Karena V di kapasitor ini positif di atas dan arus masuk dari atas ke bawah ya pada induktor, karena ini nanti kalau ininya tertutup switchnya maka induktornya ini ke bawah ya, ujung sini ke bawah, maka arusnya dari atas. Maka semua tanda sudah sesuai, kita masukkan dengan catatan I0-nya tetapi minus ya, minus 50 ya. Ternyata dV per dt harganya 0 ya. Nah, ini referensinya ya, C dari V0 di atas, I pada induktor adalah dari atas ke bawah, sesuai. Ini kalau Anda short, nanti switchnya tertutup ini ke bawah. Baik, saat T sama dengan 0 plus, yaitu, nah ini tadi tertutup ya, ini saya short circuit RLC paralel. Nah, dengan demikian kita sekarang mengidentifikasi alfa dan omega 0 untuk rangkaian RLC paralel. Alfanya 1/2 RC. Kita masukkan R-nya 50 ohm, kita dapatkan alfa 500, omega 0 1/akar LC dapatkan 354 radian per second ya. Dari sini kelihatan alfa lebih besar omega 0. Alfa lebih besar omega 0 itu overdamp dengan dua akar yang berbeda. Maka akar-akarnya adalah S12 min alfa plus minus akar alfa kuadrat min omega 0 kuadrat. Semua harga dimasukkan, kita dapatkan S1 min 854, S2 min 146. Ya, nah, persamaannya overdamp itu adalah ini A1E pangkat S1T ditambah A2E pangkat S2T. Akarnya berbeda. Dua akar yang berbeda. Nah, di sini apa yang kita perlu untuk menyelesaikan, yaitu kita perlu tahu A1 dan A2. Dua variabel tidak diketahui itu membutuhkan dua persamaan. Namun kita hanya sampai saat ini kita hanya punya satu persamaan. Maka kita butuh satu persamaan lain. Dari mana? Dari turunannya. Karena ini kalau Anda turunkan, maka ini adalah menghasilkan turunan E gampang sekali ya. Tetap sama dengan E. Nah, dV per dt-nya ini, min 854 A1 dan seterusnya ini ya. Nah, dua persamaan ini dengan dua variabel yang tidak diketahui akan menyelesaikan besar A1 dan A2. Nah, dari mana? Dari initial condition. Karena kalau ini T-nya 0, E pangkat 0 adalah 1, maka V0 itu adalah A1 ditambah A2. Dan V0 kita tahu sudah ketemu 25. Sedangkan dV per dt 0, ya dimasukkan lagi. Min 854 A1, min 146 A2. Kita juga sudah mendapatkan dV per dt 0 adalah 0. Maka harga A1 adalah dengan dua persamaan ini, kita dapat mengetahui A1 dan A2, yaitu A1 min 5,156 dan A2 30,16. Dengan demikian VT-nya adalah
semacam ini ya, min 5156 E pangkat min 854T, A1 E pangkat S1T ditambah A2 E pangkat S2T, yaitu 30,16 E pangkat min 146T yang merupakan overdamp. Baik, nah jika Anda ingin mengetahui gambar grafik responnya adalah semacam ini. Ini saya gambar melalui MATLAB dengan resolusi 0,1 milisecond dan rentang 0,1 detik. Jadi ini dengan dalam sekejap dia langsung habis ya, karena ini peredamannya sangat tinggi. Ini adalah overdamp. Baik, kita lanjut. Nah, berikutnya sekarang bagian Anda yang mengerjakan ini dengan soal yang relatif serupa ya, Anda harus bisa mengerjakan ini sendiri ya, supaya kepercayaan diri Anda bangkit dan Anda ketika mendapat ini sudah terbiasa ya. Lagian dengan membuat sendiri kecerdasan motorik Anda bertambah. Nah, sudah ada juga solution step-nya ya, gampang sekali. Ini sudah saya beri petunjuk, Anda tinggal memasukkan atau membuktikan harga-harga ini apakah benar. Baik, kita lanjut pada rangkaian yang kedua. Untuk analisa kali ini saya mengambil source free series ya, hubungan series dari rangkaian RLC ya. Seperti tadi, sekarang kita disuruh menentukan IT saat T lebih besar 0 karena seri. Standarnya begini, meskipun bisa saja nanti dalam soal Anda disuruh menentukan VT pada kapasitor ini. Ya, mengapa ini seri? Anda lihat ketika tertutup, L dan C sudah di-energize oleh 10 volt, saat T sama dengan 0 ini terbuka, maka dia akan merupakan suatu rangkaian seri dan terjadi suatu proses pelepasan energi atau discharging, di mana nanti waktu sampai habisnya itu ditentukan oleh persamaan ini, atau juga V jika diminta V. Baik, untuk mengadres permasalahan ini saya gambar ulang di sini. Kita lihat sekarang dua segmen waktu yang berbeda, selalu demikian, dimulai dengan gambar situasi pada saat T lebih kecil 0 dan T lebih besar 0, alias situasi saat tertutup atau terbukanya suatu switch. Saat T lebih kecil 0, apa yang terjadi? Switch masih tertutup, ini hitam ini. Kapasitor dan induktor sudah steady state, kapasitor open, induktor short. Maka kita nanti bisa mengetahui harga I. Ya. Saat T sama dengan 0 plus, nah, terbuka, kita mengamati yang sisi kanan ini, rangkaian RLC seri. Di mana resistor 6 dan 3 ini saya gabung menjadi 9 ohm. Nah, ini seri. Oke ya. Kita sekarang menentukan rangkaian sebelah kiri ini, yaitu saat T0 min. Ya, nah rangkaian ini saya gambar ulang menjadi ini. Ingat 3 ohm ini tidak berfungsi, sehingga gambarnya hanya begini. Nah di sini kita tahu I0, karena ini saat 0 min ya, I0 adalah 10 dibagi 4 ditambah 6, karena ini seri 1 ampere ya. Nah bagaimana dengan V? V kapasitor ini ya, ini kan V-nya kapasitor ya. V kapasitor ini karena 3 ohm ini tidak berfungsi, karena tidak ada arus, maka tegangan pada kapasitor sama dengan tegangan pada 6 ohm. Maka karena I-nya sudah tahu, tegangan pada 6 ohm adalah V0, 6 kali I0, 6 volt. Ya. Nah, RLC seri, alfanya kita tahu R per 2L, 1/2 time constant RL. Jadi kita masukkan harganya, dapat 9. Omega 0 seperti biasa 1/akar LC, kita masukkan harganya dapat 10. Alfa dan omega 0 bagaimana? Oh, alfa ternyata lebih kecil omega 0. Apa ini responnya? Underdamp. Kalau underdamp berarti akarnya imajiner ya, karena akar 81 min 100 itu akar 19 minus ya, maka dengan mengeluarkan harga min 1 dan akar min 1 itu adalah J, maka kita dapatkan J kali akar 19. Akar 19 itu 4,359. Ya. Akar 19 ini 4,359 inilah omega D. Jadi persamaannya adalah
Anda lihat dari referensi di slide yang kedua tadi bahwa untuk underdam adalah ITE pangkat min alfa T A1 cos omega D T ditambah A2 sin omega DT. Omega DT-nya adalah 4,359, alfanya min 9. Nah, sekarang kita untuk mendapatkan persamaan IT kita butuh harga A1 dan A2. Seperti biasa dari A1 dan A2 didapatkan nanti dari analisa initial condition. Maka saya gambar ulang di sini I0 1 ampere. Lah V0-nya ini minus V0 kecil ya, 6 volt. Mengapa? Karena sekali lagi ya dalam rangkaian RLC seri yang dominan adalah induktor ya. Kita lihat jika ini adalah I induktor, maka arus induktor keluar dari bawah ini akan menuju C, di mana tadi berdasarkan gambar pada slide sebelumnya, slide rekap sebelumnya, maka positif pada tegangan dengan kutub positif pada kapasitor itu adalah ketika I-nya masuk di kapasitor. Sehingga dengan demikian kita bisa menggunakan rumus untuk mendapatkan DI per dt 0 ya. Nah, di sini I masuk di negatif. Maka V ini harus dinegatifkan karena 6 volt ini dengan negatif di bawah. Supaya V di kapasitor ini positifnya di bawah, maka harganya adalah min 6 volt ya. Nah, ini diperlukan sekali lagi untuk rumus ini, tapi kan saya berulang kali jelaskan bahwa I0 dan V0 ini vektor dan harus sesuai dengan gambar yang sudah saya berikan untuk menurunkan rumus ini. Sehingga di sini kita masukkan bukan 6 ya, tetapi min 6. Hati-hati ini. Jadi hasilnya min 6 ampere per detik. Baik, sekarang kita lihat di sini, kita ingin menentukan dari initial condition, maka I0, E pangkat 0, dan seterusnya. Ternyata A2 sin 0 ini 0, sehingga I0 itu sama dengan A1. Jadi A1 kita tahu karena I0-nya 1 ampere, A1-nya 1. Maka untuk mendapatkan A2 kita perlu menurunkan IT ini, dan ingat ini dua fungsi T yang dikalikan. Maka turunannya adalah U aksen V dikali U V aksennya, ini U kali V. U aksen itu adalah min 9 E min 9 T, turunan dari fungsi U dikali V. Nah, ini kemudian U V aksen, turunan dari V adalah ini ya. Kita masukkan harga saat T sama dengan 0, maka akan menjadi bentuk yang singkat ya. Di samping itu harga T DI per dt saat 0 kita sudah tahu minus 6. Maka min 9A1 ditambah 4,359 A2 adalah min 6. A1-nya 1, dengan demikian kita dapatkan A2 0,688. Selesailah sudah penyelesaian dari RLC seri ini. Dengan persamaan underdam, respon underdam, IT E pangkat min alfa T yaitu E pangkat min 9T cos 4,359T plus 0,6882 sin 4,59 T ya. Ingat A1-nya 1, A2-nya 0,6882 ya. Di sini 0,688. Nah, jika Anda kepingin tahu gambarnya ya ini. Ini saya gambar dari MATLAB ya. Ini respon underdam. Mungkin Anda bertanya-tanya, "Loh Pak, kok enggak ada ciri cos dan sinnya ya?" Nah, ini karena ini peredamannya sangat cepat ya. Ini min 9 ya. Ini saya gambar dengan rentang 1 detik dengan resolusi 0,1 milisecond. Coba saya ingin menunjukkan, ini solusinya ya, tetapi jika Anda ingin melihat peran dari ini, E pangkat min 9 ini saya kecilkan dengan faktor 10 kali lebih. E pangkat min 0,9. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasil, kelihatan cos dan sinnya. Karena ini peredamannya agak lama ya. Nah, coba kita lihat di sini. Peredamannya ini kalau E pangkat min 9T itu adalah butuh waktu sekitar 0,4 ya. 0,4 ini berangsur-angsur habis ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Ini saya gambar 3 detik. Ya.
Artinya dia kalau ini adalah faktor 10 kalinya, berarti dia nanti berangsur-angsur habis 10 kalinya 0,4 yaitu 4 detik ya, kurang lebih. Nah, ini kalau Anda teruskan kan sudah mulai kelihatan habis. Atau kita melihat di sini rentang 3 detik, kalau di sini 3 detik di skala 1/10-nya 0,3. Nah, di sini dia sudah hampir dalam waktu 0,3 detik dia mendekati 0. Ya. Di sini karena ini faktornya 1/10-nya, di sini lebih panjang. Dalam waktu 3 detik dia juga sudah hampir habis. Nanti ini nolnya kan di sini. Habisnya nanti sebentar lagi ya, sekitar 4 detik. Ya, ini ilustrasi aja, sebetulnya respon yang benar yaitu ini. Oke, kita beranjak pada contoh kasus yang ketiga. Namun sebelumnya seperti biasa Anda harus mencoba sendiri. Ya, ini kegiatan mandiri Anda. Saya beri soal yang serupa ya. Ini dari switch-nya dari A menuju B. Saat switch A induktor terenergize sedangkan kapasitor tidak. Anda lakukan semua prosedur yang telah saya terangkan di depan. Dan ini sudah ada harga-harganya, Anda tinggal cek aja. Ya. Jika langkah Anda benar, maka Anda mendapatkan seperti yang saya tulis di bawah ini. Baik, untuk kasus ketiga, kita akan mengamati tentang critically damped. Saya ambil dari buku yang lain, yaitu Engineering Circuit Analysis edisi ke-8 tahun 2012 dari McGraw-Hill. Ya. Nah, di sini sekarang kita balik supaya kita lebih komprehensif ya. Dari rangkaian ini, tentukan harga R1 sehingga responnya setelah lama atau T sama dengan 0 itu critically damped. Nah, kemudian R2 tentukan agar V0-nya initial condition-nya 100. Ya. Setelah itu Anda tahu persamaannya, kita disuruh menentukan V saat T 1 milisecond ya. Nah, di sini eksitasinya adalah fungsi unit step tapi U min T. Artinya apa? Ini kebalikannya UT. Dia eksis atau ada ketika T lebih kecil 0. Harganya setengah. Ya. Baik, sekarang kita amati, kita jawab ya ini. Nah, ini saya gambar ulang. Karena soal yang di A ini adalah diinginkan respon critically damped, maka kita amati saat T lebih besar 0 dulu. Jadi saya gambar T yang lebih besar 0. Ya. Saat T lebih besar 0 apa yang terjadi? Tentu saja sumber arus ini sudah tidak ada karena dia adanya lebih kecil 0 ya. Jadi source free kan. Nah, switch-nya ini sudah tertutup. Switch-nya tertutup. Nah, rangkaian ini rangkaian apa? Nah, di sini kelihatan bahwa R2 ini short circuited ya, short circuited. Ya, ini saya gambar. Ini satu node ini, satu node. Sehingga dengan demikian R2 itu tidak berfungsi. Nah, daripada gambar gini ngapain, lebih baik gambar jadi seperti ini ya. Nah, ini kan satu ya, jadi seolah-olah ya node ini langsung aja gambar gini aja. Nah, jelas ini RLC paralel ya. Sekarang yang paralel adalah R1. R2-nya disappear atau tidak ada ya. Diminta oleh soal kita harus mendapatkan respon critically, yaitu alfa sama dengan omega 0 karena syarat dari critically damped itu adalah alfa omega 0. Nah, kita masukkan karena ini paralel 1/2 RC alfanya, R-nya adalah R1. Ya, kita masukkan harganya, kita dapatkan alfa omega 0 itu atau alfa 500 radian per second. Maka di sini R1-nya kita tahu 1000 ya. Anda masukkan sendiri di sini 1000 ohm atau 1 kilo. Nah, untuk pertanyaan yang ke B, kita mengamati saat T lebih kecil 0. Karena di pertanyaan yang B adalah berapa harga R2 agar tegangan awalnya 100 volt. Maka saat T lebih kecil 0, gambarnya begini. Ya, ini ada sumber arusnya ada setengah ampere. Induktor dan kapasitor sudah lama atau steady state, kapasitornya open, induktornya short. Switch-nya belum tertutup, masih terbuka ya. Nah, di sini kelihatan, nah di sini kemudian disuruh menentukan V initial condition sesaat sebelum switch ditutup itu adalah V0 100 volt. Nah, dengan demikian nanti V0 100 volt itu adalah
rumusnya adalah setengah ampere ini mengalir pada R1 dan paralel R2. Jadi V0 itu nanti setengah kali R1 paralel R2 ya. Baik, V0 setengah kali R2 paralel R1. Jelas ya, ini R2 paralel R1. V0-nya 100. Maka R2 paralel R1 200. 100 dibagi setengah. Nah, R2 paralel 100 karena R1-nya 1000, maka R2 paralel 1000 sama dengan 200. Kita masukkan rumus paralelnya, kita dapatkan 800 R2 sama dengan 2 kali 10 pangkat 5, maka R2 adalah 250 ohm. Nah, untuk mendapatkan, jadi ini sudah pertanyaan yang ke B sudah terjawab ya, R2-nya 250. Nah, untuk menghasilkan, karena nanti untuk menemukan persamaan V ini kita butuh initial condition, maka kita perlu mencari harga I0. Ya, di samping V pada kapasitor adalah arus pada induktor ya. Dengan arah yang sudah sama ya, V positif di atas, arus adalah dari node atas ke bawah. I0 adalah karena kita bisa melakukan pembagian arus di sini, tetapi karena I0 ini kita tahu tegangan pada R2 ini 100 ya, langsung aja I0 V0 per R2 ya. Anda juga bisa, artinya Anda juga bisa mencari I0 ini dari pembagian arus setengah pada R2 dan R1. Ya, jadi I0-nya 0,4 ampere. Baik, jadi karena critically damped dengan alfa sama dengan omega 0 sama dengan 500, persamaan dari critically damped adalah VT E pangkat min alfa T A1 T ditambah 2 ya. Ingat S1 dan S2-nya itu sama dengan alfa juga ya, karena alfa sama dengan omega 0 di dalam akar adalah 0. Nah, V0-nya 100, I0-nya 0,4 ampere ya. Ingat ya, seperti ini, V0-nya 100, I0-nya 0,4 ampere. Ini kurang volt di sini ya. Baik, nah sekarang VT E pangkat min 500 T A1 T ditambah A2 ya. Kita harus mencari A1 dan A2 ya. Kita turunkan untuk mendapatkan satu persamaan lagi. Ingat ini U kali V, jadi U aksen V ditambah U V aksen ya. U-nya adalah E pangkat min 500 T, turunan A1 T plus A2 adalah A1. Nah, kita masukkan harga inisialnya V0 E pangkat 0 A1 0 ditambah A2, maka V0 sama dengan A2, yaitu V0 besar yaitu 100, A2-nya 100. Di dV per dt 0 kita dapatkan min 500 E pangkat 0 A1 kali 0 ditambah A2 ditambah A1 E pangkat 0. Jadi kita dapatkan dV per dt 0 min 500 A2 ditambah A1. Sementara itu A2-nya sudah tahu 100, yaitu min 50.000 plus A1. Nah, dV per dt 0 kita cari dari rumus yang seperti sebelumnya, yaitu min V0 plus R1 I0 dibagi R1C. Ya, ingat R-nya adalah R1. Ya, gambarnya yang bawah ini. Yang ini ya, RLC-nya pakai R1 ya. Sehingga dV per dt 0 min V0 plus R1 I0 ya, semua arah sudah sesuai ya. Sign untuk V0 dan I0 ya, tandanya sudah sesuai, kita tinggal memasukkan, kita dapatkan min dV per dt saat 0 adalah min 5 kali 10 pangkat 5. Maka dari sini kita dapatkan A1 adalah min 450.000. Dengan demikian VT adalah E pangkat min 500 T, A1T itu min 450.000 T ditambah A2-nya 100, jadi 100 min 450.000 T. Nah, pada pertanyaan C kita disuruh mencarikan harga V saat T 1 milisecond. Sehingga kita masukkan V 0,001 adalah 212,3 volt. Demikian jawaban dari analisa soal yang ketiga ini. Kalau Anda ingin tahu grafiknya, maka ini ya. Ini adalah grafiknya, saya buat pada MATLAB dengan rentang waktu 0,1 detik dengan resolusi 0,1 milivolt
milidetik setiap tahap ini. Nah, ini sangat kecil ya, hampir dikatakan ini. Jadi ini pada rentang yang sangat kecil ini ya, dari 100 tiba-tiba menjadi min 300, kemudian dia stabil di 0 ya. Terjadi perubahan polaritas ini dari 100 menjadi min 300, baru dia berangsur-angsur habis jadi 0. Inilah critically damped ya. Baik, karena video pembelajaran ini adalah hasil dari tupoksi saya sebagai dosen di Departemen Teknik Elektro ITS Surabaya ya, tugas pokok dan fungsi saya, maka video pembelajaran ini juga termasuk asetnya ITS dan sudah ada di repositorinya ITS. Namun saya juga upload ke YouTube agar berguna sebagai dokumentasi bagi mereka yang mungkin tidak bisa mengakses repositorinya ITS. Jika Anda tidak keberatan dan menyukai, silakan subscribe dan juga menyalakan lonceng notifikasi agar kalau saya upload Anda bisa well informed ya. Dan dengan demikian ITS akan lebih dekat dengan masyarakat yang membutuhkan informasi pengetahuan yang lebih luas lagi. Terima kasih, sampai berjumpa pada video pembelajaran yang lain.